Alhamdulillah, Bu Ipa. Sehat, Bu Ipa. Alhamdulillah sehat Bapak. Eh, di mana ini, Bu Ipa? Di rumah Pak. Oh, SMK-nya? SMK Telkom Sandi Putra Malang Pak. Oh, Arema ya? Nggih, Arema. Oh, pantes kok rasanya suaranya keras gitu ya, karena Oh dekat itu ngapunten. apa? Aduh ngapunten Pak, ngapunten ya Pak. Kalau Iya, ngomongnya iya. keras. Tahun sudah masuk tahun berapa itu di SMK Telkom Malang saya mulai mengajar tahun 2010 Pak. 2010? Nggih. Dulu dari mana, Bu Ipa? Saya dari D4 Pens Pak. Tapi saya jurusannya Teknik Elektronika Mekatronika Pak. Jauh ya masuk ke TKI ya? Nggih lah, Hmm, rezekinya nyari rezekinya kembali ke situ, jadi ya akhirnya mengajar yang dasar-dasar yang insya Allah masih maksudnya masih agak sedikit-sedikit nyambung gitu Pak. hmm. Ya baiklah. Ya, terus tapi sudah hampir 10 tahun ya Nggih Pak, di Telkom Malang ya. nggih leres Pak. Ya. Terus biasanya ngajar apa, Bu? Saya masuk di RPL Pak, saya biasanya ngajar pemrograman dasar. Nah kebetulan tahun ini ngajarnya pemrograman dasar. Nah kalau tahun-tahun awal di awal dulu ya sempat ngajar basis data, terus ya pemrograman dasar sih memang yang dari awal disuruh ngajar gitu. Baiklah kalau gitu, Bu Eva, Siapa? nanti menggunakan RPL, RPP yang keberapa? Pertama Pak. Oh ya, untuk persiapan RPL 1 ini berarti ya. G. Oke. Baik, Bu Eva, silakan praktekkan di RPP tersebut. Mungkin waktunya antara 15 sampai 20 ya. G siapa? Ya, ya G. dipersilakan Bu Eva. G, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Nah, kenapa sih kok harus berdoa? Biar pembelajaran kita bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon bantuan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin berdoa kali ini. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya? Nah, semoga semuanya selalu sehat di masa pandemi COVID-19. Meskipun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat untuk mencapai target pembelajaran yang harus kita kuasai. Saat ini kurikulum sudah diturunkan ke kurikulum darurat. Meskipun begitu, kita harus tetap semangat untuk bisa mencapai target-target yang diharapkan. Hari ini kita bertemu lewat Zoom meeting. Nah, biasanya kita ketemu lewat Webex ya. Mulai dari MPLS, dari pelajaran-pelajaran yang kemarin kita biasanya ketemu lewat Webex. Nah, hari ini kita ganti nih pakai Zoom. Kenapa sih? Biar kita bisa ganti-ganti, biar bisa tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing aplikasi teleconference. Oke, pada pertemuan kali ini yang seyogyanya berlangsung selama 4 kali 45 menit, hari ini kita akan bertemu tatap muka daring sebanyak 20 menit aja. Lainnya kemana? Lainnya belajar mandiri. Nah, saat ini kan kondisi belajar dari rumah, kita dituntut untuk belajar mandiri. Kunci sukses belajar mandiri ada 3. Nah, yang membutuhkan kolaborasi dari 3 komponen. Orang tua, guru, dan juga peserta didik. Nah, kalian kan usianya udah mau 17 tahun, udah mau dewasa, sudah bisa tanggung jawab. Jadi harus memiliki kesadaran, memiliki kemampuan untuk belajar mandiri. Jadi kemampuan ini yang harus kita tingkatkan. Oke? Kali ini yang pertama kita harus presensi dulu. Ibu akan cek presensi untuk hari ini di si akad kita. Ibu akan share sebentar. Nah. Nah, ini kita presensi dulu ya. Oke. Ibu akan cek siapa aja yang belum masuk. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar algoritma.
Oke, semua alhamdulillah semuanya sudah hadir, bagus sekali, lengkap. Selanjutnya, pada kali ini itu kita akan mempelajari apa sih? Pelajaran yang kita pelajari kali ini yaitu tentang konsep algoritma. Nah, di pelajaran konsep algoritma ini kita ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Apa aja kompetensi dasar yang harus kita kuasai? Yang pertama, yaitu ada menerapkan alur logika pemrograman komputer. Yang 4.1 yaitu membuat alur logika pemrograman komputer. Kenapa kok ada 3.1 dan 4.1? Karena itu berkaitan. Kalau 3 terkait dengan pengetahuan, kalau 4 terkait dengan keterampilan. Karena kita SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Oke? Dari kompetensi dasar itu tadi, kita akan breakdown menuju ke indikator pencapaian kompetensi. Apa aja sih IPK yang harus kita kuasai? Yang pertama yaitu menjelaskan algoritma pemrograman. Yang kedua, menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart. Yang keempat, menerapkan flowchart dalam menyelesaikan masalah. Yang berikutnya adalah membuat alur program menggunakan teks atau algoritma. Yang terakhir adalah membuat alur program menggunakan simbol atau flowchart. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui mengkaji literatur dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menjelaskan algoritma pemrograman dengan benar. Melalui mengkaji literatur, berdiskusi, dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, ini tujuan Materinya pembelajaran. ada, Bu. Iya, Bapak Materinya. ada. Iya, Ya. siap, Pak. Mana kok nggak ada? Kok nggak tertayangkan? Nah, kita belajar algoritma itu kayak gimana sih, Bu? Ingat nggak, ketika kos biasanya apa sih hal-hal yang harus kalian lakukan sendiri? Mandi, betul. Terus apa lagi? Makan, iya makan. Akan apa yang sukanya? Makan mie instan, betul. Gimana langkah-langkah membuat mie instan? Nah, benar sekali. Ini adalah salah satu contoh langkah-langkah membuat mie instan. Nih, ada algoritma untuk membuat mie instan. Pertama harus menyiapkan panci, memasukkan air, masukkan mie ke dalam panci, kemudian direbus hingga matang. Nah, ini ada gambarannya ya. Kalau diilustrasikan itu kayak gini. Nih, setelah airnya udah mie-nya dimasukin, setelah itu mie-nya ditiriskan. Mie yang telah direbus tadi bisa ditiriskan. Setelah ditiriskan, airnya tadi dibuang. Nah, ini selanjutnya yang kita lakukan adalah apa bisa share presentasi, Bu? siap, Bapak. Saya sudah share Share. presentasi. Oh, mulai tadi kok nggak kelihatan. Oh, belum tampil ya, Pak? Bapak ini kelihatan, Pak? Nggak terlihat, Pak. Oh, Masya Allah. Maaf, Pak. Iya. Saya coba ulang lagi ya, Pak. Nggak nampak. Kok nunjukkan tapi kok nggak nampak gitu. Oh, nggih. Ngapunten ya, Pak. Oh, ya Allah. Nah, itu ini baru tampil. Silakan Pak pergunakan dengan penggunaan websitenya segala. Oke, siap Pak. Terima kasih. Bismillah. Baik, mohon maaf tadi ternyata belum share. Selanjutnya kita lanjutkan nih tadi ya, yang sudah ada, yang dari kompetensi dasar yang kita pelajari tadi, sudah ada kompetensi dasar yang kita bahas tadi, dan juga selanjutnya ada pada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita kuasai, terus kemudian ada tujuan pembelajarannya. Nah, ini ada 6 dari berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita biasanya kalau kos itu kan ada membuat mie instan tuh kan. Nah, karena kebiasaan anak kos, nah ini ada langkah-langkahnya, mie-nya harus disiapkan, terus kemudian kita merebus air sampai mie-nya dimasukkan dan mie-nya ditiriskan. Setelah mie-nya ditiriskan, tuangkan bumbu-bumbu ke dalam piring. Setelah mie-nya dituangkan ke dalam piring, ambil tadi mie instannya tadi ya. Nah, betul sekali. Setelah mie-nya dimasukin, nah, mie-nya udah siap untuk disajikan. Nah, ini adalah salah satu contoh algoritma.
sebenarnya anak-anak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak hal yang berkaitan dengan konsep algoritma. Jadi kesimpulannya ketika kalian dengar salah satu contoh tadi, algoritma apa? Langkah-langkah kerja, betul. Nah, salah satu langkah-langkah kerja. Nah, langkah-langkah kerja yang kayak gimana sih? Ini nanti buat apa sih? Nanti ini adalah sebagai konsep dasar ketika kita belajar sesuai jurusan kita. Nah, biasanya kan kita belajar nanti ada rekayasa perangkat lunak. Itu belajar apa? Membuat program. Nah, sebelum membuat program harus buat apa? Harus paham betul tentang konsep algoritma ini. Kenapa? Karena nanti yang membuat desain rancangannya, yang membuat resepnya, itu belum tentu yang masak. Belum tentu yang bikin program. Makanya ada standar untuk membuat konsep algoritma ini. Oke, sekarang kita masuk di materinya. Secara definisi, algoritma itu apa? Menemukan solusi dari suatu permasalahan. Penyelesaian masalah dengan algoritma membutuhkan spesifikasi input sesuai dengan yang diperlukan. Memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Nah, algoritma itu penulisannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bisa pakai bahasa natural. Bahasa natural itu bahasa yang kayak sehari-hari. Penyajian sederhana dan mudah untuk dimengerti. Kemudian, yang kedua, kita bisa menuliskan pakai flowchart. Ini yang biasa digunakan oleh banyak programmer. Kenapa? Karena ini standar. Ada bakunya, ada simbol-simbol standarnya. Nah, kayak gimana? Dia dari kata flowchart, berarti artinya kalau di Indonesia kan diagram alir. Nah, digunakan untuk menyelesaikan sebuah program. Simbol-simbolnya apa saja? Macam-macam standar simbolnya, ada terminator, ada flow line, ada preparation. Ini ada fungsinya masing-masing. Kemudian ada yang namanya proses, berarti untuk memproses. Ada display untuk menampilkan output. Ada yang gambarnya seperti jajar genjang, kayak tempe ya. Nah, ini input data untuk proses input data dan parameter. Juga ada predefined proses. Kemudian ada decision, ini yang sering dipakai. Biasanya jika lapar, maka makan. Jika nggak lapar, maka nggak makan. Nah, itu ada decision, simbol yang kita pakai. Kemudian ada simbol yang bentuknya lingkaran yang disebut on-page connector. Menghubungkan flowchart yang kita gambar yang berada dalam satu halaman. Kalau beda halaman, pakai apa? Pakai off-page connector. Nah, ini juga ada dokumen. Kemudian setelah kita nulis tadi pakai 2 cara, bahasa natural dan bahasa menggunakan flowchart, yang ketiga kita bisa nulisnya pakai pusdokut. Pusdokut itu kayak gimana? Kalau pusdokut itu algoritma yang bentuknya sangat mirip dengan bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman terstruktur. Nah, ini punya 3 bagian. Yang pertama disebut judul algoritma. Apa itu? Bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan. Kemudian yang kedua, deklarasi, bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan dalam program. Yang ketiga adalah deskripsi, bagian ini untuk menerangkan langkah-langkah penyelesaian program. Oke? Contoh pusdokut, contohnya gimana ini? Ada langkah-langkah menghitung volume balok. Ini bagian judulnya nih. Judul algoritmanya. Kemudian ada input, ada panjang, lebar, dan tinggi. Ini variabel-variabel yang akan kita gunakan. Ini disebut dengan deklarasi. Nah, mulai dari langkah ke-1 sampai ke-6 ini yang disebut dengan deskripsi. Langkah kerjanya program. Oke, materi ini bisa kalian pelajari dan bisa ambil di mana? Di learning management sekolah kita. Di mana sih learning management sekolah kita? Ini masih ingat kan? Jangan lupa username sama passwordnya ya. Ini materinya, nanti kalian bisa download di sini untuk mempelajari lebih lanjut dari rumah. Oke? Selanjutnya, setelah mempelajari materi kali ini, jangan lupa untuk mengerjakan tes formatifnya. Tes formatifnya ada di bagian akhir di uji kompetensi. Nanti kalian bisa cek dan juga bisa dikerjakan. Nah, ini soalnya ada 10 soal. Soalnya ada 10 soal, nanti bisa diselesaikan di rumah, dijawab sesuai dengan materi yang kalian kuasai. Selanjutnya, setelah selesai mengerjakan ujian dari formatif pada konsep algoritma, langkah berikutnya adalah kita juga perlu mengerjakan yang ada pada bahan ajar. Nanti kalau ini di-download, keluarnya bahan ajarnya adalah ini. Nih bahan ajarnya. Ini nanti di-download, setelah di-download ini bisa dilihat materinya.
Nah, setelah dilihat materinya, soal yang tadi dikerjakan, yang pilihan ganda diformatif, kemudian setelah selesai bisa melakukan petunjuk kerja ini, kalian akan melakukan praktikum untuk membuat algoritma, flowchart, sampai dan akhirnya nanti kalian perlu melakukan presentasi hasil dari kegiatan ini. Nah, jika ada permasalahan, kalian perlu diskusi kelompok. Kelompoknya boleh bebas memilih dan diskusinya di mana? Di sini, di forum tanya jawab ini. Nanti Ibu akan ngecek siapa aja yang sudah diskusi dan bagaimana hasil diskusinya. Termasuk sebagai salah satu penilaian dari kegiatan diskusi. Nah, selanjutnya selain itu yang perlu kalian selesaikan juga yaitu LKPD. Di sini nanti di-download keluar LKPD-nya. Apa sih Bu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja peserta didiknya. Bisa dilihat, di-download, nanti dikerjakan. Ini dikerjakan di sini sudah Ibu sediakan kolom-kolom untuk mengerjakannya. Ikuti saja langkah kerjanya, setelah selesai nanti diupload nih, sudah ada kolom-kolomnya ya, diisi, diikuti langkah kerjanya, setelah itu kalian bisa upload kembali di LMS sekolah kita. Oke, yang terakhir yang perlu kalian lakukan adalah membuat refleksi atau kesimpulan dari kegiatan ini yang bisa nanti kalian upload di Google Classroom. Di sini nanti bisa kalian upload di Google Classroom, Ibu sudah memberikan assignment terkait tugas tersebut. Jadi, sebentar. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan konsep pembelajaran kali ini yaitu algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari biasanya buat apa? Masak mie, bisa. Kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan mulai dari bangun sampai tidur. Kemudian menanak nasi, memasak air. Nah, semua itu langkah-langkah adalah bisa diasosiasikan sebagai sebuah kegiatan algoritma. Wujudnya nanti di mana? Ketika kalian membuat program atau bekerja, disuruh menyusun, mendesain program yang akan dibuat, bisa digunakan di membuat melalui konsep algoritma ini. Nah, macam penulisannya ada 3. Yang pertama menggunakan bahasa natural, yang kedua bahasa atau menggunakan flowchart atau simbol, yang ketiga pseudocode yang penulisannya mirip dengan program. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Semoga terus semangat dan terus sehat. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Iva, rasanya meskipun waktunya pas sekali, ya pas 15 menit ya, Ya, siapa? tetapi cukup komprehensif ya, bisa diikuti mode pembelajarannya, bisa juga tadi diikuti alur-alurnya, ya, bisa terjang. Kira-kira Ibu kan menggunakan problem based learning kan ya? Oke, siapa Pak? Ya, oke, bisa diikuti. Sebetulnya cuma sudah cukup bagus menurut pengamatan saya. Cuma rasanya kayak dikejar hantu, Bu. Nggih, ngapunten. Ya, itu step by step-nya sudah bagus, tapi mungkin bisa ngatur ritme, kita akan jauh lebih bagus lagi. Saya setuju tadi, dan penyajian itu bisa menjadi siswa kalau itu dilakukan dengan lebih step by step dengan waktu yang real time, ya itu anak-anak pemahamannya akan lebih bagus. Tapi menurut Bu Iva, kira-kira untuk motivasinya itu seperti apa kira-kira? Saya belum menemukan dengan celing sekali. Kira-kira apa?
motivasi nggih Pak. Ya, Motivasi yang saat ini dibutuhkan anak-anak itu sebenarnya untuk belajar mandiri sih menurut saya. Nah, kenapa sih dia harus belajar mandiri? Karena kan kondisi saat ini yang membutuhkan dia harus mau untuk belajar mandiri materi ini, karena materi ini yang akan mendasari dia untuk materi-materi berikutnya sesuai dengan kompetensi keahliannya di TIK gitu Pak. ya. Nggak, artinya gini, motivasi apa yang bisa diberikan pada siswa dengan materi ini? Algoritma toh? Ya, Nggih, siap. ya. Gimana? Ini tadi Pak, berarti mohon maaf mungkin ngapunten kalau saya mungkin salah menangkap gitu ya. Jadi konsep algoritma ini penting untuk dikuasai sama mereka karena ini mendasari mereka untuk belajar lebih lanjut nanti kalaupun mereka di dunia kerja akan ada di bidangnya bukan sebagai programmer yang mengcoding, mereka sebagai sistem analis atau mendesain, nah mereka bisa menggunakan materi ini gitu Pak. Ini harus benar-benar dikuasai karena ini sebagai dasar untuk materi mereka selanjutnya gitu. Ya, Ngapunten Pak. mungkin bisa diilustrasikan sekolah kejuruan itu memang harus bisa memberikan mereka motivasi untuk bisa, wah saya dapat ini loh, nah, dengan nyata. Oh Nggih. ini loh, nanti saya menguasai ini bisa apa, kemudian pendapatan saya seperti ini loh. Ya. Oh nggih, siap-siap. Anak-anak ini bisa jadi analis loh. Analis di sini ini dapatnya segini loh. Nggih. Kalian bukan hanya programming, tapi bagaimana bisa menata suatu program yang dibutuhkan program besar. Misalnya seperti itu. Itulah motivasi yang bisa diberikan pada anak-anak sehingga awal dari pembelajaran itu mereka sudah, wah betul juga ya, tak sungguh-sungguh lah. Nah, Nggih. terus apa bedanya dengan persepsi? Kalau persepsi tadi sih saya mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dulu Pak. Jadi kalau kayak mereka dekatnya itu pakai misalnya membuat mie instan karena mereka kos-kosan, atau sebenarnya saya nanti kalau tanya ke siswa itu misalnya anak itu kan suka dikirimi uang sama orang tuanya. Nah itu kan ada langkah-langkah kerja kalau mau ngambil uang di ATM, tapi karena waktunya nanti saya takut nggak nutut, saya ngambil satu contoh aja tadi gitu. Nah itu persepsi saya yang saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dekat sama mereka gitu. Nah itu Pak, ngapunten Pak. Oke, saya setuju sekali, karena pemahaman kelas 10 dengan kelas 12 beda banget, sehingga memberikan persepsi yang sangat dekat dengan mereka itu sangat bagus ya. Nah, terutama anak-anak yang baru SMP ke SMK biasanya taunya ya super mie kayak, nah, yang paling dekat, yang dekat atau bikin dadar telur kayak, atau bahkan kopi, misalnya seperti itu yang dekat. Kalau kemudian diilustrasi bagaimana membuat program untuk perbankan, wah sudah ditinggal tidur dulu ya. Iya, Tapi kelas 12 itu akan menarik. Oke, betul Pak. Oke. Oke. Jadi di RPP-nya mungkin perlu ditonjolkan perbedaan antara persepsi. Oke, siap Pak. Terima kasih masukannya Pak. Ya, kemudian dari sisi tadi untuk langkah-langkahnya ada satu yang menurut saya sedikit miss ya, itu tentang akhir dari pembelajaran. Itu Bu Eva belum mengkaitkan ya. Next materi nanti itu apa yang akan dibahas ya. Betul Pak, betul. Oke, ini. Betul. Anak-anak, jadi kalau yang jangan dipikir anak-anak itu tidak akan direken ya. Anak-anak yang rajin itu pasti, oh berarti akan saya pelajari. Kalau bisa saya mendahului dulu ya. Banyak anak yang berpikir seperti itu. Ya, saya lakukan kuesioner pada anak-anak SMK, ternyata mereka 60% itu di Jawa Tengah. Ada sekitar 17 sekolah. 60% berpikir seperti itu. Jadi memberikan pengantaran materi berikutnya. Oke, itu yang dilupakan. Pak, kemudian Pak, mohon maaf, terima kasih masukannya. Ya, sudah bagus Bu Eva. Ya, saya cuma tinggal memoles-moles lagi. Karena semua sudah dikaitkan dengan apa yang diperlukan. Ya, seperti tadi tipek ya sudah diperagakan ya cukup bagus. Meskipun tidak diungkap mengkaitkan dengan Vicon
tapi Bu Iva sudah berhasil memakan dengan Webex ya yang akan dilakukan. Itulah hal-hal yang sudah cukup komprehensif. Ada yang cukup bagus ya, ada yang perlu disempurnakan. Kemudian satu lagi Bu Iva, bagaimana Bu Iva menerapkan HOTS ya? Siapa? Untuk HOTS sebenarnya di tujuan pembelajaran sudah ada yang di poin ke 4.1 dari membuat itu Pak secara KKO. Nah itu kami lanjutkan di tugas praktikumnya mereka. Nah ketika mulai dari mereka melakukan diskusi dan membuat algoritma dan flowchart itu tadi, terus kemudian ada juga di LKPD juga. Oke, kemudian coba saya diberi contoh ya evaluasi HOT-nya Bu Iva. Oh iya Pak, dievaluasi Pak. Di praktikumnya itu ada yang membuat flowchart atau membuat algoritma. Di situ sebenarnya udah pada taraf berpikir di level membuat kan Pak. Nah itu sudah ngapunten nih. Kalau saya salah nggak ngapunten. Sudah ada di level hot sebenarnya di termasuk kategori C4 atau C6 karena sumbernya yang mengatakan membuat itu kadang-kadang ada yang ngomong di C4 gitu, ada yang di C6 gitu. Ya. Jadi itu sudah ada di level hot. Kemudian itu baik di setelah mereka praktikum dan diskusi itu dan juga di LKPD Pak. Ampunten. Ya, kalau di pengetahuan mereka bisa membuat flowchart. Kalau di keterampilan ya bisa aja mereka sudah bisa mengaplikasikan dalam bentuk listing program. Ya, itu bisa dilakukan. Halo? Kayaknya putus itu. Nah, itu ada ranah-ranah keterampilan sama pengetahuan ya yang iya Pak diperjelas ya. Iya. Iya Pak. Nah, kalau kemudian menilai ya, mengevaluasi dari afektifnya gimana caranya Bu Iva dari era zaman now ini? Nah, nggih Pak, ini yang menjadi sebenarnya PR besar gitu ya Pak ya, apalagi di posisi belajar dari rumah. Itu karena sikap itu sebenarnya kadang kan bisa terukurnya kalau kita bertatap muka langsung itu lebih mudah. Karena saat ini posisinya seperti ini, jadi kalau kita mengukur ya lewat misal ini di evaluasi pembelajaran, itu sudah saya coba sedikit jelaskan untuk penilaian sikap, misalnya dengan sikap yaitu disiplin. Disiplinnya itu kapan dia mengumpulkan tugasnya dari situ. Kemudian tanggung jawab itu apakah dia melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan durasi waktunya atau belum, atau dia terlambat. Nah kayak gitu. Terus kemudian dia percaya diri ketika pada saat mempresentasikan hasil kerjanya melalui daring itu seperti apa. Nah itu sih Pak, itu beberapa yang bisa kami nilai dari sikap, meskipun mungkin akan sedikit berbeda grade ketika bertatap muka langsung gitu. Ya. Itulah kalau kita menggunakan daring ya. Bisa mendekatkan dengan luring ya. Tidak akan bisa sama persis ya. Seperti anak-anak yang bisik-bisik nggak akan pernah dengar kita ya. Semua videonya di close ya. Iya betul. Atau melihat sikap pertama yang bisa dilihat, mereka pakai pakaian rapi nih, pakai kaos oblong ini, rambutnya jabrik ini, nah itu seperti itu yang bisa diamati. Tetapi secara komprehensif pasti jauh dibanding dengan luring ya. Iya Pak, benar sekali. Oke, saya kira cukup dari saya. Pak Fani mungkin bisa menambahkan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Akun. Bu Iva ya. Oke Bapak. Dari SMK Telkom ya Bu ya? Ya siap Pak. Oke, secara umum sebenarnya kalau saya menilai dari praktik pembelajaran Ibu sebenarnya sudah tersampaikan ya Bu ya. Untuk secara umum itu sudah tersampaikan ya.
tentunya materi algoritma itu sebagai sesuatu yang dasar ya, dasar dari suatu hal ketika kita akan membuat suatu program ya. Tidak hanya program di semua aspek kehidupan sebenarnya ya. Jadi penganalogian ya Bu Iva tadi sebenarnya akan lebih menarik Bu. Kalau sebenarnya sudah masuk ya, ada motivasinya, tapi kalau saya bilang kurang nendang Bu, saya bilang kurang nendang aja ya. Malah yang nendang tuh malah yang di itu Bu, di LMS-nya tadi Bu, di e-learning-nya tadi itu sudah ada. Apa tadi programming and art ya, di situ ada sudah menyampaikan di situ bahwa semua hal itu ya, semua hal di kehidupan itu ada seninya, yaitu termasuk di pemrograman itu ya. Dan dasar dari seni itu kan sebenarnya kan seninya kan dari algoritma itu sendiri. Betul. Nah, itu bisa lebih mendalam ke dalam itu sehingga siswa itu akan lebih kenapa sih disebut art itu kenapa? Nah, itu nanti arahnya kan sebenarnya kan awal didasari oleh algoritma tersebut sebenarnya. Tadi algoritma yang ditampilkan Ibu tadi kan sebagai motivasi kan contoh algoritma yang legend ya kalau saya bilang ya. Itu algoritma membuat mie rebus ya sebenarnya. Oke ya. Kalau saya pribadi sih enggak masalah Bu itu ya. Itu adalah sehari-hari sebagai anak kos ya. Tapi tadi videonya itu videonya Bu Iva sendiri ya? Bukan Pak, saya ngambil Pak. Oh ya, ya sudah enggak apa-apa. Di situ kan ada penjelasan sebenarnya Bu ya. Kalau kita membuat algoritma mie rebus itu berarti perlu pendalaman juga Bu. Karena tiap orang, tiap murid kita, saya, Ibu, Pak Kun itu kalau buat mie rebus pasti beda-beda stylenya. Algoritmanya pun pasti beda gitu loh. Itu perlu disampaikan juga itu Bu ya. Karena mie rebusnya saya, Pak Akun, Bu Iva pasti beda-beda cara bikinnya. Kalau saya mungkin saya masukkan plastik semuanya, mie, telur, saya masukkan plastik terus saya cemplungkan ke apa itu ke yang microwave. Kalau Bu Iva mungkin yang agak nyeleneh sedikit, mungkin masuk ke panci terus siapa kan kalau Pak Akun mungkin sesuai bungkusnya itu, ya mungkin seperti itu ya. Nah, itu perlu disampaikan karena algoritma itu luas sekali Bu ya. Kalau apalagi kita perlu memberi keluasan berpikir bagi siswa itu bahwa mereka itu bisa berkreasi. Nah, disambungkan lagi sama artnya tadi itu Bu, sama seninya itu tadi. Itu seninya buat algoritma seperti itu. Ya Bu Iva ya. Tapi sebenarnya siapa itu yang motivasinya, inovasinya oke, feedback-nya oke lah. Kalau feedback-nya variasi interaksi dengan siswa Bu mungkin perlu ditingkatkan sedikit aja ya. Siapa? Apa lagi? Mengorganisasi sumber belajar atau belajar perlu sedikit, pokoknya sedikit aja lah Bu untuk perbaikannya. Teknologi informasinya oke, tidak pembelajarannya. Tadi sebenarnya ini kalau keterampilan pada penggunaan ini sempat diingatkan sama Pak Akun tadi ini ya, hampir miss ini. Hampir miss ini Bu. Kalau misalnya ini terjadi lagi, moodnya saya dan Pak Akun bisa hilang ini sepertinya. Mohon maaf ya Pak. Ya, enggak apa-apa Bu, tapi Pak Akun sepertinya menduga ada suatu hal yang salah, ini ada salah pemahaman, terus beliau membenarkan ya. Beliau masih enakan Bu. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Kalau saya biarkan beneran Bu, kalau saya biarkan masih kalau Pak Akun orangnya emang nggak enakan. Mungkin ya itu ya, jadi ada salah komunikasi mungkin setelah tadi yang pasca rehat dengan yang sebelum rehat tadi mungkin ada semacam miss seperti itu. Oke, itu tapi mungkin perlu lebih lancar Bu kalau menggunakan media ya Bu ya. Siapa? Mungkin Ibu enggak terlalu familiar mungkin Bu dengan Zoom ya Bu ya. Iya, biasanya kan memang di sekolah itu biasanya pakai Webex Pak. Maaf ya Pak. Jadi ini tadi sebenarnya saya udah share screen pas absen tadi kayaknya udah keluar tapi betul, kok habis itu kok ternyata kayaknya stop gitu, saya nggak sadar, mohon maaf Pak. Ya itu makanya ya lain waktu ada peningkatan itu bisa lah itu mungkin grogi saya nggak tahu lah intinya. Terus yang
kalau critical thinking untuk membuat siswa sangat senang dengan pola algoritma seperti ini ya mungkin sudah cukup ya, tapi ada finishing touch sedikit lah untuk membuat ini jadi membuat semuanya ya, critical thinking, creative thinking dan sebagainya itu. Terus thoughts-nya ya tadi sudah beri masukan Pak Agun juga bahwa ada suatu hal yang harus lebih ya. Ketika kita sudah paham dari algoritma, maka kita akan mengarah pada suatu project atau sesuatu ya sederhana saja lah, program sederhana aja, misalnya program apa sih, menilai daftar presiden Indonesia mulai 1 sampai berapa itu Bu presiden Indonesia itu Bu? Ya. Oh iya Pak, betul Pak. Siap. Tapi perlu dipahamkan juga Bu, kembali lagi ke pasal 1 itu apa Bu? Kalau buat software jangan asal running gitu toh Bu ya. Biasanya kan gitu. Algoritmanya benar, tapi interpretasi pengetahuannya salah. Maka presiden keberapa itu Pak Prabowo ya. Nggak salah toh. Kalau kita tekan berapa keluar Pak Prabowo, keluar siapa Pak Wiranto itu capres loh. Nah, ini Pak siapa? Itu perlu ditanamkan juga agar orang itu berpikir lagi dengan baik. Terus kreativitas saya setuju dengan Pak Agun, suasana belajar mengasihkannya sih agak terganggu dengan terlalu terburu-burunya Ibu mengajar ini tadi. Ya seperti dikejar apa tuh Bu tadi Bu? Iya Pak, betul memang Pak. Saya itu enggak ngejar apa loh Bu. Saya takut kehabisan waktu Pak, maaf. Enggak usah Pak, seperti itu ya Bu ya. Oke, terus ya, Pak. Penguasaan strategi belajar. Oke, saya pikir Ibu sudah menguasai itu ya tentang algoritma dan jenisnya itu, pembelajaran. Thoughts-nya tadi itu ya Ibu tambahkan dengan project tadi dan pendalaman aspek penilaian. Oh iya, aspek penilaiannya gimana tadi Bu? Setelah evaluasi terus? Di evaluasi pembelajaran itu ada instrumen, di instrumen itu ada indikatornya. Di sana Pak saya mendetailkan terkait evaluasi pembelajaran Pak. Di tiap-tiap bagian ada di file evaluasi pembelajaran, di situ ada detailnya. Yang pertama untuk ranah pengetahuan, kemudian yang kedua untuk ranah kompetensi, keterampilan, terus yang terakhir untuk ranah sikap. Mulai dari kalau yang pengetahuan itu ada kisi-kisinya, setelah masuk ke kisi-kisi, masuk ke kartu soal, setelah masuk ke kartu soal, itu saya memasukkan tata cara memasukkan soal di LMS, setelah itu baru yang terakhir adalah untuk instrumen penilaiannya seperti apa, terus kemudian perhitungan penilaian itu rumusnya seperti apa dan predikatnya Pak. Begitu juga di keterampilan, yaitu ada indikatornya. Apakah boleh saya share Pak atau? Sudah dijelaskan dengan cukup Okay. Nah itu di keterampilan juga sama, yaitu ada pertama itu indikatornya itu apa saja, terus kemudian instrumen penilaiannya itu seperti apa, terus setelah itu rumus untuk perhitungan nilainya seperti apa, dan yang terakhir adalah predikat penilaian sesuai dengan panduan penilaian yang terbaru. Kemudian kalau untuk yang sikap, yaitu ada lembar penilaian sikapnya seperti apa, instrumennya kalau jujur seperti apa, disiplin, tanggung jawab itu seperti apa, kemudian rumus, dan terakhir juga ada predikat penilaian. Demikian Pak, ngapunten. Ya, itulah Bu Iva ya, masukan dari saya ya. Yang jangan diingat mie rebusnya Bu Iva ya, yang penting ya. Yang artnya itu tadi Pak, yang saya lebih tekankan lagi Pak ya. Siap. Ditonjolkan benar-benar itu soalnya Bu. Okay. Ya, itu menyangkut keseluruhan semua hal nanti ya, tidak hanya di bidang ini aja sih sebenarnya Bu Iva ya. Okay. Betul Pak. Ya. Kalau Pak Akun tadi bilang super mie ya, memang dulu super mie itu yang paling enak Bu sebenarnya. Setelah ada negara api menyerang terus kok super mie Indomie. jadi enak. Negara api menyerang terus super mie jadi tidak enak, itu panjang ceritanya. Jadi saya mungkin Pak Akun tahu, saya juga cukup tahu, mungkin Bu Iva juga tahu. Kita bicara merek lain saja. Terima kasih Bu Iva. Terima kasih Pak. Ngapunten. Terima kasih banyak ya Pak. Pak Fani ya,
tadi memang kalau disinggung-singgung tentang algoritma komputasi itu memang setiap orang beda. Nanti durasinya Bu Eva 10 menit, saya 5 menit ya beda. Kalau Pak Fani biasanya 2 menit sudah. Kertasnya itu senang malah. Tapi perlu saya ingatkan ini pada adik saya ini Pak Fani, untuk membuat mie itu jangan sampai dengan dengan plastiknya itu. Ada dioksin ya. Kemudian ada zat beracun dari bahan-bahan adiktifnya itu. Nah itu jadi kanker itu, bahaya. Ya, saya diberitahu Pak Fani jadi ngeredek ini. Ya itu penting juga dikaitkan untuk kesehatan kita ya. Yes, siapa? Saya kira keseluruhan it's okay Bu Iva, selamat. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Bisa mewakili Telkom dan saya pikir Telkom akan bangga dengan pengajian. Amin, mudah-mudahan Pak. Amin. Baik, terima kasih saya kira banyak. Cukup ya Bu Iva. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf, mohon izin pamit live. Oke, tolong dipanggilkan berikutnya ya. Nggih, siap Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.